Oke, selamat pagi, siang, dan malam seluruh trader Indonesia dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah senantiasa menyaksikan video saya ini. Semoga video ini mendedikasi kalian dalam kalian bertrading. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa candle yang keakuratannya maksimal ya. Oke, sebelumnya tingkat keakuratan candle itu dalam angka 30 sampai 50%. Jadi kenapa saya bilang keakuratan candle ke tingkat 30 sampai 50%? Karena candle itu tak masuk dalam teknik analisa ya, teknikal analisa ya. Teknik analisa itu membaca pergerakan grafik yang dimana di situ terdapat tekanan buyer dan tekanan seller. Dalam forex, trading forex penting sekali kita untuk menganalisa tekanan buyer, tekanan seller dalam kurun waktu terdekat. Oke, yang pertama ini bisa dinamakan candle hammer. Kenapa candle hammer ini berpengaruh? Pengaruh sekali, tingkat pergerakannya pengaruh sekali, dan ini menunjukkan pergerakan selanjutnya dengan catatan dikonfirmasi dengan terciptanya candle konfirmasi. Biasanya ini menunjukkan candle penurunan ya, menunjukkan candle penurunan dengan catatan di bawahnya ini terdapat candle konfirmasi. Terdapat candle konfirmasi dia kalau dia ini terbentuk candle hammer seperti ini dengan panjang shooting star, dengan panjang bayangan kaki tinggi atas ya, badan di bawah, kakinya di atas gini, dan dikonfirmasi dengan satu candle merah ya dengan panjang kaki di atas juga, akan terjadi penurunan. Bisa dipastikan seperti itu ya tingkat keakuratannya. Oke, candle merah pun juga seperti itu, seperti bentuknya seperti ini. Beda lagi dengan morning star ya. Nanti di gambar selanjutnya nanti ada morning star. Oke, yang kedua adalah ini yang biasa disebut dengan harami ya. Harami. Ini namanya candle harami. Diciptakan oleh siapa saya kurang paham di sini. Yang jelas candle harami formasinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan di sini, candle harami adalah candle yang setelahnya, setelah candle merah atau candle hijau itu terdapat candle berbalikan ya. Umpamanya ini candle merah, setelahnya terdapat candle hijau, dan dia tertutup dengan badan candle sebelumnya ini. Dia tertutup, dia berada di tengah-tengah dengan kaki panjang yang sama ya teman-teman ya. Kakinya panjang sama, ini si hijau ini dia panjang kakinya sama. Dia disebut harami. Oke, gimana cara kita menganalisa harami? Akan pergerakan itu akan kemana? Pergerakannya dia saat selawanan ya teman-teman ya. Ini kalau dia ada candle hijau, makanya dia dikonfirmasi dengan candle hijau, maka dia pergerakannya dia akan naik. Sebaliknya kalau dia ini nanti dikonfirmasi dengan candle merah, maka dia pergerakannya nanti akan turun teman-teman. Ingat di sini saya katakan lagi bahwa kalian harus benar-benar memantau candle konfirmasi ya teman ya. Karena candle signal seperti ini kalau belum dikonfirmasi itu tingkat keakuratannya menurun teman-teman. Dia tidak sekuat candle yang sudah candle signal yang sudah terkonfirmasi ya teman-teman ya. Kalaupun nanti dia sudah terkonfirmasi dan ada perbalikan, maka itu bisa dinamakan breakout dan kalian harus menunggu dulu ya teman-teman ya. Contohnya ini terjadi candle harami, signal harami seperti ini, dan kemudian di sini dia ada candle doji yang bentuknya plus seperti ini, tidak ada badannya sama sekali. Teman-teman di sini harap menunggu dulu ya teman-teman, harap menunggu konfirmasi selanjutnya. Jangan terburu-buru karena ini pergerakannya beda dengan keakuratan yang seperti tadi saya katakan ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah ini ada candle yang bentuknya seperti ini teman-teman, candle merah. Selanjutnya ada candle hijau yang badannya tegap, kakinya panjang, dan ini gambar perbalikannya ya. Candle merah bertemu candle hijau, tapi si candle hijau ini dia lebih tinggi teman-teman, badannya dia lebih tinggi menutupi si candle merah ini. Ini dinamakan candle engulfing ya teman-teman ya. Dinamakan candle engulfing. Beda sama candle persing ya. Persing dia posisinya sama, menggantung seperti ini, tapi dia badannya akan lebih pendek kalau persing. Kalau yang full badan seperti ini, apalagi dia menutupi si badan candle sebelumnya, itu yang dinamakan candle engulfing teman-teman. Oke, gimana tingkat keakuratannya candle engulfing seperti ini? Kalau kalian menemukan candle engulfing seperti ini ya, ini tingkat keakuratannya tinggi, 50%. Dalam artian 50% apa? Kalau setelah terjadi signal engulfing seperti ini dan dikonfirmasi ya, saya gambarkan kalau setelah
signal engulfing seperti ini dan dikonfirmasi dengan candle hijau, katakan dengan dikonfirmasi dengan candle hijau, maka dia bisa dipastikan 50% naik. Sebaliknya, kalau signal engulfing bullish bearish, dia dikonfirmasi dengan candle merah, ya candle penurunan, 50% dia bisa turun. Ya, kalau yang bearish dia harus konfirmasinya sama ya teman-teman dengan candle si hijau ini. Kalau si bullish dia harus hijau konfirmasinya, kalau si bearish dia harus merah. Ya, ini si bullish, dia bullish, dia akan perjalanan naik ke atas dan dia akan perjalanan naik ke bawah ya dengan candle konfirmasi tersebut. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini masih ada beberapa candle lagi yang ingin saya terangkan dan mudah-mudahan penting ya. Ini yang namanya kan piercing teman-teman. Ini piercing bullish, ini piercing, ini candle piercing, ini piercing bullish, ini piercing bearish. Gimana sih cara membedakan candle piercing dengan candle engulfing? Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Untuk membedakan candle piercing bullish, candle piercing dan candle engulfing. Di sini kalau piercing ini badannya tidak setinggi bullish, tidak setinggi candle engulfing. Ya, si hijau ini dia cuma tingkatnya di atas 50% candle merah. Kalau si engulfing dia bisa sampai atas. Tapi kalau si piercing dia cuma di atas 50%-nya. Catatan di sini saya sangat recommended sekali dengan candle bullish ini ya teman-teman ya. Candle bullish piercing ini saya sangat recommended sekali. Dengan catatan di sini tetap dikonfirmasi ya teman-teman ya. Tetap kita menunggu candle konfirmasi ya. Apalagi candle konfirmasi disertai dengan panjang kaki di bawah ya teman-teman untuk candle yang bullish, untuk candle kenaikan. Oke, saya pastikan di sini 60% dia bakalan naik ya teman-teman. Gitu. Untuk candle piercing yang bearish, candle piercing penurunan yang ini ya, untuk candle piercing penurunan ini saya tidak terlalu recommended. Saya lebih pakai yang harami kalau untuk yang penurunan, atau yang engulfing harami yang tadi ini. Nah, ini saya recommended sekali untuk yang bearish, untuk yang penurunan disertai dengan candle konfirmasi. Apalagi candle konfirmasi dia panjang kaki di atas ya teman-teman. Saya lebih recommended yang ini kalau untuk candle bearish daripada bearish yang piercing ini ya teman-teman ya. Kalau yang piercing ini yang bullish saja, yang kenaikan yang ini aja, dipakai yang ini aja. Ini recommended, ini jangan terlalu dipakai. Boleh dibuat acuan tapi jangan terlalu dipakai ya. Gimana sih kok karena apa? Yang sering saya temui di sini nanti pergerakannya akan jauh dari perkiraan teman-teman. Itu coba kalian refresh ke belakang, kalian pantau lagi ke belakang, coba ini akan lebih akurat daripada sini. Itu. Oke teman-teman ya, sampai sini paham ya. Untuk kemudian ini adalah candle selanjutnya, ini yang disebut morning star, ini evening star. Ini sangat akurat sekali ya teman-teman ya. Ini sangat akurat sekali. Kalian harus perhatikan benar-benar di sini. Ini yang penting sekali. Ya, candle konfirmasinya yang penting sekali. Banyak orang bilang ini signalnya. Kemarin teman-teman bilang ini signal, namanya signal. Banyak teman-teman yang bilang ini signal, tapi salah ya teman-teman ya. Signalnya itu yang ini signal. Ini signal. Ini yang konfirmasi. Ini konfirmasi. Ini sangat recommended sekali candle ini. Ini pergerakannya ya memang seperti yang digambar ini, rata-rata. Dan ini nanti akan membentuk formasi. Dia nanti namanya gini teman. Turun. Nah, ini kan candlenya kan. Sama nanti sini juga gitu teman-teman. Dia nanti maka kalau di grafik digambarkan, biasanya dia akan seperti ini digambarnya. Dia nanti akan seperti ini. Nah, di sini nanti ada yang namanya poin-poin ini ya teman-teman ya. Pergerakan pelan ini. Yang ini yang dinamakan morning star dan evening star. Kalau ini sudah beda nanti alurnya teman-teman ya. Gitu. Sekali lagi kekuatan candle cuman 30-50%. Ada candle-candle tertentu dengan 2 kali konfirmasi, kemungkinan itu bisa ditingkat 70%. Teman-teman. Oke, untuk tambahan lagi, kalau teman-teman pernah melihat candle seperti ini, maka saya akan gambarkan sebentar. Kalau teman-teman pernah lihat candle seperti ini, ya, sabar ya teman-teman ya, saya gambarkan dulu.
gambarnya nggak rapi, nggak apa-apa ya. Ini namanya doji teman-teman. Ini artinya macam-macam ya. Ini juga menyesuaikan dengan candle konfirmasi. Jadi semua candle itu teman-teman yang namanya signal itu harus menunggu candle konfirmasi. Ini namanya doji. Doji itu biasanya saya sebutkan titik jenuh. Di situ kenapa ada doji? Karena di pasar itu, di market itu nggak ada yang bisa pegang kendali ya di situ ya. Secara keseluruhan buyer dan seller itu tidak bisa memegang kendali pasar. Jadi doji itu kendali-kendali bintang-bintang itu yang tidak punya badan itu doji namanya teman-teman. Dan di situ ada berbagai macam doji. Oke, gimana sih cara kita mengetahui pergerakan pasar? Oke, umpamanya ya di sini ada candle hijau. Sini ada candle hijau ya. Saya gambarkan sini ada candle merah. Oke, ini sini ada candle merah. Tekanan seller dan buyer itu dilihat dari pergerakannya, ya. Kalau candle merah kan dia opennya dari sini teman-teman. Ini open, ini close. Oke, gimana sih tekanan buyer sama tekanan seller? Tekanan buyer sama seller kan gini, dia open dari sini. Ini ketika dia bergerak turun, dia akan ada tekanan seller di situ. Nanti kan kadang kita lihat dengan pemantauan time frame 5 menit atau 15 menit kan dia pasti ada pergerakan begini teman-teman ya. Ya. Nah ini tekanan buyer semakin dia ke atas berarti ada tekanan berat dari si seller, tekanan buyer. Kalau dia semakin turun berarti dia akan ada banyak tekanan dari si seller, gitu ya. Jadi kenapa pentingnya candle konfirmasi? Karena di sini kita lihat tekanannya itu semakin besar enggak? Semakin dia turun. Nah terbentuklah seperti ini. Karena dia tadi sudah berjalan naik, maka di sini akan terjadi shadow dan akan terjadi ekor seperti ini. Ya, matut ya dengan tekanan buyer dan tekanan seller di sini. Ya. Kan kalau candle merah kan opennya dari bawah ya, kemudian dia menciptakan candle seperti ini. Sorry, ya, maaf. Kalau namanya dia menciptakan candle hijau ya, dia pastinya dia opennya dari sini. Dia open dari bawah, kemudian dia naik. Kemudian apa yang terjadi ini pasti ada ekor di sini. Nah, ini yang namanya tekanan dari tekanan buyer. Banyak sekali pergerakan candle dan kemudian itu akan mempengaruhi nilai falas itu ya, nilai penjualan mata uang itu di situ di forex itu ya. Makanya hati-hati sekali bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang formasi candle ya teman-teman ya. Yang saya ingatkan sekali lagi di sini kita harus menunggu candle konfirmasi. Untuk menunggu candle konfirmasi tidak lama karena candle konfirmasi tercipta setelah candle signal. Ya, setelah candle signal pasti ada candle konfirmasi untuk dimana dia akan menuju ke formasi. Komen, like, dan subscribe Anda sama saja membantu pembangunan channel ini ya. Kita dukung terus channel International Coinworks untuk keberhasilan bersama. Oke, saya Brian Ogi, salam trading.